Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Sebelum mulai pembahasannya, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya dari pembahasan komik ini, bisa ditonton terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya ya. Linknya sudah admin taruh di deskripsi. Jika sudah menonton part sebelumnya, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Cerita dimulai memperlihatkan pemandangan di atas geladak kapal. Terlihat ada tim roket dan para penumpang di sana. Ternyata dalang dibalik semua kerusakan yang terjadi di kapal SSN adalah tim roket. Jadi pada cerita sebelumnya, ada scene di ruang mesin yang memperlihatkan siluet atau bayangan sekelompok orang yang sedang memasang sesuatu. Ternyata mereka adalah tim roket. Jumlah siluetnya pun kalau dihitung berjumlah 3 orang, sama persis dengan jumlah tim roket ini. Tim roket tidak mungkin, bukankah 2 tahun yang lalu mereka sudah hancur? Ucap para penumpang yang kaget melihat keberadaan dari tim roket. What the hell? Oh my god! Lalu terungkaplah bahwa tim roket tidak benar-benar hancur ketika kejadian di Sleep Company di Slowdown City. Jadi walau ketua dan para petinggi yang disebut sebagai 3 serangkai, yaitu Sabrina, Koga, dan Lieutenant Surge, dapat dikalahkan oleh 3 pelatih Pokemon dari Pallet Town, ternyata ada beberapa anak buah yang masih bertahan dan menunggu untuk kebangkitan tim roket kembali. Nah, yang mengejutkan, ketiga anggota tim roket ini ternyata bukan anggota biasa loh, tetapi merupakan koordinator atau ketua tim, yang posisinya hanya 1 tingkat lebih rendah dari 3 serangkai. Wow, elit sekali. Kami adalah elit dari tim roket yang bertahan. Dengan membajak kapal ini, kebangkitan tim roket akan dimulai dan diketahui oleh seluruh wilayah Kanto. Ucap para anggota tim roket. Intermezzo dikit ya, ada hal yang menarik nih yang admin A temukan dari ucapan tim roket. Jadi yang mereka ketahui bahwa Giovanni yang merupakan ketua dari tim roket berhasil dikalahkan di Slowdown City. Dan hari itu merupakan hari di mana kehancuran tim roket. Padahal cerita aslinya, Giovanni tidak turun tangan pada pertarungan di Slowdown City. Malahan balas dendam Giovanni dilakukan di Viridian Gym ketika menantang Red bertarung. Nah, pertarungan di Viridian Gym itu pun merupakan saat di mana kehancuran tim roket secara menyeluruh terjadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa informasi mengenai pertarungan Red melawan Giovanni tidak ada pihak lain yang mengetahuinya. Maka dari itu, para warga wilayah Kanto dan bahkan para anggota tim roket itu sendiri hanya mengetahui mengenai insiden di Slowdown City. Nah, lanjut ke cerita. Pak Direktur yang telah sampai di geladak pun dibuat kaget melihat para pelaku kejahatan adalah tim roket. Tidak lama berselang, tiba-tiba terdengar suara entah dari mana yang mengatakan bahwa kalian tidak akan lolos begitu saja setelah semua ini. Suara itu sontak membuat seluruh orang yang berada di geladak pun menjadi kaget. Ternyata itu adalah suara dari Yellow. Terlihat ekspresi Yellow yang sangat geram melihat para pelaku kejahatan. Marah! Yang membuatkan aku marah! Kemudian Yellow mulai mempersiapkan bola Pokemon miliknya dan berkata bahwa sepertinya Yellow akan melihat sejauh mana ia bertambah kuat karena latihan dengan Blue. Nah, tanpa basa-basi, ke-6 Pokemon milik Yellow pun telah dikeluarkan. Terlihat ada Pika, Reti, Dodosuke, Golsuke, Omasuke, dan Pisuke. Sayangnya, para tim roket pun tidak terlalu kaget melihat jajaran Pokemon milik Yellow. Bahkan Pak Direktur pun berpikir dengan tim seperti itu, Yellow tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan tim roket. Tetapi, dengan tekad Yellow yang sudah bulat,
Ia tidak memedulikan pandangan orang lain terhadapnya dan segera menerjang tim Rocket. Merespon serangan dari Yellow, tim Rocket malah tertawa terbahak-bahak dan mengejek Pokemon milik Yellow. Kemudian setelah puas tertawa, tim Rocket pun mulai mengeluarkan Pokemon miliknya. Ada Weezing dan Ekans. Lalu ada Hypno dan Slowpoke. Terakhir ada Voltron dan Electrode. Keenam Pokemon ini pun balas menerjang Yellow. Nah, tiba-tiba Yellow mulai menjalankan strateginya dengan memecah formasi Pokemon miliknya. Tak tinggal diam, tim Rocket pun juga memecah formasi dan menghadang Pokemon milik Yellow. Ayo, kemana? Di lain sisi, Pak Direktur yang menonton hanya bisa ketakutan melihat apa yang sedang terjadi. Hehe, ayo kita mulai pertarungan ini, ucap tim Rocket sembari memerintahkan Voltron dan Electrode untuk mengeluarkan move Swift. Merespon hal itu, Yellow memerintahkan Dodosuke untuk segera menghindar. Sayangnya belum sempat menghindar, Voltron dan Electrode sudah siaga untuk menghalangi pergerakan dari Dodosuke. Apa kau pikir Doduo dapat menandingi kecepatan Voltron dan Electrode? Ucap tim Rocket. Lalu tidak lama berselang, lagi-lagi kapal mengalami guncangan yang hebat dan membuat para penumpang terlempar ke sana kemari. Help! Help! Melihat hal itu, konsentrasi Yellow mulai terpecah karena Yellow lebih ingin menyelamatkan para penumpang terlebih dahulu. Sayangnya tim Rocket tidak memberikan celah dan terus-terusan menyerang Yellow. Kali ini move Sonic Boom lah yang digunakan. Akhirnya tak tinggal diam, Dodosuke pun mengeluarkan move Whirlwind yang tidak hanya untuk menahan serangan Sonic Boom, juga untuk menyerang Pokemon milik tim Rocket yang lain. Nah, ketika tim Rocket lengah karena move Whirlwind, seketika Pokemon milik Yellow yang lain langsung berlarian dan meloncat dari geladak. Bereaksi akan hal itu, salah satu anggota tim Rocket ingin mengejar dan menangkap Pokemon milik Yellow. Tetapi hal itu dihalangi oleh anggota lainnya yang merasa Pokemon yang kabur bukanlah ancaman untuk mereka. Kemudian setelah melihat Pokemon milik Yellow yang hanya tersisa 2 Pokemon saja, Pathetic. tim Rocket mulai merasa telah memenangkan pertarungan dan akan melanjutkan rencana utama mereka, yaitu menenggelamkan SSN. Tidak lama berselang, lagi-lagi kapal mulai berguncang yang kali ini semakin keras guncangannya. Terlihat para penumpang pun sampai terlontar ke arah lautan. Tak terkecuali Pak Direktur yang susah payah bertahan pada ujung kapal. Akankah Yellow dapat menyelamatkan semua orang? Di mana keadaan Yellow pun sedang kesulitan untuk dapat bertahan. Dan cerita pun bersambung. Cerita kali ini semakin seru untuk diikuti ya. Tim Rocket yang sudah mulai terlupakan karena ada musuh baru yaitu Elite Four, ternyata menjadi dalang di balik kerusakan di kapal SSN. Dan juga cara bertarung Yellow yang mulai terorganisir pun membuktikan bahwa Yellow semakin bertumbuh menjadi pelatih Pokemon yang lebih baik. Coba komen di bawah ya, bagian mana dari cerita Pokemon Adventures kali ini yang teman-teman suka? Ayo kita diskusi bareng-bareng. Kalau admin sih paling suka adanya detail-detail yang menarik pada cerita kali ini, yaitu detail bagaimana para warga wilayah Kanto dan anggota tim Rocket-nya saja tidak mengetahui cerita sebenarnya di balik kehancuran tim Rocket. Terus ikuti Pokemon Adventures Arc Yellow di channel ini ya.
Dan tak lupa admin ucapkan permintaan maaf apabila ada cara baca nama Pokemon atau nama jurusnya yang salah. Mohon dimaafkan ya. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!